Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PMath. Dalam kesempatan kali ini kakak akan membahas inverse fungsi dan beberapa contoh soalnya terkait dengan inverse fungsi ya. Nah, apa itu sebenarnya inverse fungsi dan apa yang kita lakukan dalam menentukan inverse dari suatu fungsi? Maka kita perlu melihat bagaimana definisi daripada inverse suatu fungsi. Inverse suatu fungsi itu dinyatakan dari bentuk fungsi yang awalnya adalah y sama dengan fx ataupun fx sama dengan y. Kalau kita ingin menyatakan dalam inverse, itu sama juga artinya dengan kita menyatakan fungsi y sama dengan fx menjadi x sama dengan f inverse dalam variabel y. Nah, mengacu pada definisi ini, maka tujuan kita menyelesaikan suatu inverse dari suatu fungsi adalah nyatakan fungsi y sama dengan menjadi x sama dengan, ya teman-teman, menjadi x sama dengan. Oke, langsung saja kita punya soal di sini, fx sama dengan 2x min 6. Jadi saya bisa tuliskan 2x min 6 ini sebagai fungsi y. Tujuan saya adalah menjadikan 2x min 6 sama dengan y menjadi x sama dengan. Berarti kita tambahkan dengan 6 kedua ruas. 2x sama dengan y ditambahkan dengan 6. Kemudian pinginnya x sama dengan, berarti kedua ruas saya bagi dengan 2. X sama dengan y ditambahkan dengan 6 dibagi 2. Ya. Nah, x sama dengan ini sudah merupakan fungsi inverse f inverse dalam variabel y, yaitu y tambah 6 per 2. Kita pinginnya apa? F inverse x gitu ya, f inverse x. Berarti kalau saya ingin menentukan f inverse x, tinggal saya gantikan aja y-nya dalam x ditambahkan 6 per 2. Nah, ini ternyata belum ada di opsi jawaban. Nggak ada ya, tapi belum ada. Ini ternyata dipisahkan ya, sehingga f inverse x saya bisa tuliskan x dibagi 2, tulis saja 1/2x, kemudian 6 dibagi 2 itu plus 3. 1/2x ditambah dengan 3, opsi jawabannya adalah yang B. Nah, teman-teman, inilah tujuan kita menyelesaikan inverse daripada suatu fungsi. Nah, kalau kita mengkaji lagi apa itu inverse, ya, tinjau secara bahasa, inverse itu adalah kebalikan. Nah, inverse itu adalah kebalikan. Nah, berarti ada yang dibalik. Apa aja yang dibalik? Nah, saya menentukan inverse dari suatu fungsi itu diibaratkan dengan kita menaiki anak tangga atau dengan kita memakai sepatu, gitu ya. Kita memakai sepatu. Oke. Kalau kita ingin melakukan kegiatan pakai sepatu. Teman-teman, kalau kita ingin pakai sepatu, langkah yang pertama sekali yang kita lakukan itu adalah ambil sepatu. Kita ambil dulu sepatunya. Yang kedua, tentu kita pakai kaos kaki. Nah, gitu kan? Jangan nggak pakai kaos kaki ya, bau nanti ya. Pakai kaos kaki. Yang ketiga, setelah kita pakai kaos kaki, tentu kita masukkan kaki ke dalam sepatu. Ya, tentu kita akan melakukan kegiatan masukkan kaki. Nah, setelah kita masukkan kaki, langkah yang berikutnya, yang terakhir, yaitu kita melakukan kegiatan ikat tali. Nah, kita kan sudah bersepatu ini. Berarti kalau kita sudah bersepatu, untuk kembali ke kondisi awal, kondisi kita sebelum bersepatu, kita harus melakukan kegiatan inverse-nya, yaitu apa? Buka sepatu. Nah, gitu. Ini kan saling inverse, gitu ya. Kalau kita yang melakukan kegiatan buka sepatu, langkah yang pertama sekali yang kita lakukan kan nggak mungkin letakkan sepatu, atau sepatu masih di kaki ya. Kegiatannya adalah dari yang terakhir ikat tali, ke kegiatan pertama ketika kita buka sepatu itu lepas tali ataupun kita buka tali sepatu. Yang kedua, kita keluarkan kaki. Ya, keluarkan kaki.
Kemudian yang ketiga, kita tentu buka kaos kaki. Nah, buka kaos kaki. Kemudian yang keempat, campakkan sepatu, letakkan ya, yang sopan gitu. Letakkan sepatu. Nah, gitu, teman-teman. Oke. Ini kan saling inverse. Apa aja yang inverse? Yang pertama kegiatan. Pakai sepatu menjadi buka sepatu. Ambil sepatu, letakkan sepatu. Ikat tali menjadi buka tali. Masukkan kaki, keluarkan kaki gitu ya kan. Nah, jadi kegiatannya saling inverse. Oke. Kemudian yang kedua, urutannya juga saling inverse. Urutan pertama pada saat kita memakai sepatu adalah ambil sepatu. Menjadi urutan terakhir pada saat kita membuka sepatu. Urutan terakhir pada saat kita membuka sepatu itu ikat tali. Menjadi urutan pertama pada saat kita buka sepatu. Nah, kita kembali ke soal ini. Apa hubungannya dengan inverse fungsi ini? Oke. Ini kan kita baca dulu fungsi fx. Kalau tadi objeknya sepatu, sekarang objeknya x, fx. X diapain sehingga dibaca 2x. Berarti kan x kita kali dengan 2. Setelah kali 2 itu urutan pertama, x dikali 2. Kemudian kita kurangkan dengan 6. Sehingga kalau kita menentukan inverse dari x, urutan terakhir kurang 6. X kurang 6 menjadi tambah 6. Kali 2 menjadi bagi 2. Jadi sama ya. Kalau kita pisahkan maka akan jadi juga 1/2x ditambah dengan 3. Kita lihat ke contoh soal yang kedua. Inverse fungsi fx sama dengan 4x min 2 kuadrat ditambah 5 adalah. Nah, kita coba selesaikan secara konsepnya terlebih dahulu ya. Nah, kita tuliskan aja ini 4x min 2 dikuadratkan tambah 5 ini sebagai fungsi y. 4x min 2 dikuadratkan sama dengan, berarti kan hilangkan plus 5 di kiri, kurangkan 5 di kedua ruas, y kurang 5. Hilangkan kuadrat, maka ini menjadi 4x dikurang 2 sama dengan hilangkan kuadrat, maka muncullah plus minus akar. Nah, jadi ini plus minus ya, karena ada kuadrat gitu. Meskipun inverse-nya itu bukan merupakan suatu fungsi. Nah, jadi inverse-nya ada yang merupakan fungsi, ada yang bukan fungsi. Kalau ingin merupakan fungsi, maka harus dibatasi domainnya gitu ya. Itu nanti kita bahas lebih jauhnya. 4x sama dengan min 2 ini lempar ke kanan aja 2. Nah, karena saya lihat di opsi jawabannya plus, saya ngambil yang plus saja. Plus akar y min 5. Kemudian karena ada x di sini, berarti x sama 4x, kita bagi dengan 4 kedua ruas, 2 plus minus seharusnya ya, akar y min 5, kita bagi dengan 4/4. Nah gitu. Ini udah inverse, udah, tapi masih dalam f inverse y. Pinginnya f inverse x. Tinggal kita gantikan aja. Sehingga diperoleh 2 ditambah dengan akar. Y-nya kita ganti dengan x min 5 dibagi dengan 4. Jadi ini sebagai inverse-nya ada 2. Yaitu ada 2 plus atau 2 min. Yang ada di opsi jawaban itu adalah 2 yang plus. Opsi jawabannya adalah yang C ya. Nah, Kak, bagaimana dengan cara yang tadi? Gampang. Nah, baca soalnya dari X. X kali 4. Nah, X dikalikan dengan 4. Setelah kali 4 kurang 2. Setelah dikurang 2, pangkat 2. Ya kan? Pangkat 2. Setelah dipangkat 2, tambah 5. Nah, ini sebagai soal. Tambah 5. Sekarang kita membaca inverse-nya. Nah, yuk kita baca inverse. F inverse X. Tambah 5. Ya, tambah 5 berarti X kurang 5. Pangkat 2. Berarti lawan pangkat itu akar. Nah, gitu. Kurang 2 tambah 2. Kali 4 bagi 4.
Atau kita bisa menuliskan F inverse E, 2-nya bisa tuliskan ke depan. Maka menjadi 2 ditambah dengan akar X min 5 per 4. Jadi opsi jawabannya itu udah tepat, yaitu yang C.